salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Widya Wulandari. Di sini saya akan menyampaikan materi bilangan prima yang telah didiskusikan oleh kelompok 6. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang sudah tahu apa itu bilangan prima. Jadi, yang dimaksud bilangan prima adalah sebuah bilangan asli lebih dari satu dan hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Jadi, ketika ada bilangan yang memiliki lebih dari dua faktor, maka bilangan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai bilangan prima. Nah, sederhananya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Misalnya, 10 bilangan prima pertama adalah 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, dan 29. Karena bilangan-bilangan tersebut hanya memiliki dua faktor saja, yaitu satu dan dirinya sendiri. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, mengapa bilangan 9 tidak termasuk pada kategori bilangan prima? Karena bilangan 9 memiliki dua faktor, memiliki lebih dari dua faktor. Yang pertama, 1 kali 9, lalu 3 kali 3, dan bilangan itu sendiri. Maka dari itu, 9 tidak bisa masuk ke dalam bilangan prima. Selanjutnya, ada fungsi bilangan prima. Yang pertama, untuk mencari KPK dan SPB. Melalui bilangan prima, kita bisa menentukan pohon faktor sebuah bilangan untuk menentukan faktorisasi primanya. Lalu untuk SPB dapat digunakan untuk mencari sebuah komposisi atau pecahan yang seimbang. Nah, fungsi yang kedua yaitu sebagai alat keamanan dalam menyimpan password. Jadi, bilangan prima ini digunakan dalam kriptografi atau teknik penyampaian pesan rahasia. Selanjutnya, contoh bilangan prima antara 1 dan 100. Nah, di antara bilangan 1 sampai 100 terdapat 25 bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, dan 97. Nah, 25 bilangan prima tersebut yang diperoleh dari bilangan 1 sampai 100 hanya memiliki dua faktor saja, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, perlu diingat bahwa bilangan prima benar hanya ada satu, yaitu bilangan 2. Selain itu, tidak ada bilangan prima benar. Lalu ada kelipatan persekutuan. Perhatikan garis bilangan berikut. Garis panah pada gambar tersebut menunjukkan bahwa adanya kelipatan 2. Dimulai dari 0, lalu panah menunjukkan ke angka 2, lalu dari 2 menunjukkan ke arah angka 4, lalu angka 4 menunjukkan ke arah 6, dan seterusnya. Nah, jadi garis bilangan tersebut menunjukkan kelipatan 2. Kelipatan bilangan adalah penjumlahan bilangan yang sama secara terus-menerus.
Selanjutnya, kelipatan suatu bilangan juga bisa diartikan sebagai hasil perkalian bilangan itu dengan bilangan asli. Contohnya, tentukan kelipatan dari bilangan 5. Nah, kelipatan 5 bisa dinilai dengan 5 kali 1 sama dengan 5, 5 kali 2 sama dengan 10, 5 kali 3 sama dengan 15, 5 kali 4 sama dengan 20, dan begitu seterusnya. Jadi, kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Lalu ada kelipatan persekutuan dua bilangan atau lebih. Yang dimaksud kelipatan persekutuan dua bilangan adalah kelipatan-kelipatan dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama. Misalnya kelipatan persekutuan 2 dan 3. Perhatikan pada gambar berikut. Pada panah yang lebih kecil, pada panah yang lebih pendek menunjukkan kelipatan persekutuan 2. Lalu pada panah yang lebih panjang menunjukkan kelipatan persekutuan 3. Namun ada titik di mana kedua kelipatan persekutuan tersebut berada pada titik yang sama. Misalnya, kelipatan persekutuan 2 terdapat pada titik bilangan 6, begitu juga dengan kelipatan persekutuan 3 yang juga terdapat pada bilangan 6. Nah, yang dimaksud titik yang sama tersebut merupakan bilangan yang bernilai sama. Jadi, walaupun kelipatannya berbeda, namun tetap bilangan titik yang dituju sama. Begitu juga pada bilangan 12, 18, dan 24. Namun, tidak semua angka dapat bernilai sama antara kelipatan 2 dengan kelipatan 3. Jadi, kelipatan persekutuan antara 2 dan 3 adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya hingga menemukan titik yang sama. Lalu ada faktor bilangan. Faktor adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Contohnya, faktor dari 8. Perhatikan penyelesaiannya berikut. Faktor adalah bilangan berapa dikali berapa yang akan menghasilkan bilangan tersebut. Misalnya, faktor dari 8 dapat diperoleh dari 1 kali 8, hasilnya 8, lalu 2 dikali 4 hasilnya 8, kemudian 4 dikali 2 hasilnya 8, dan 8 dikali 1 hasilnya 8. Jadi, ada 4 faktor penyelesaian dari faktor 8, yaitu 1, 2, 4, dan 8. Kemudian, faktor persekutuan dua bilangan atau lebih. Faktor persekutuan dua bilangan adalah faktor-faktor dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama. Contohnya, tentukan faktor persekutuan dari 4 dan 8. Seperti pada slide sebelumnya, faktor adalah bilangan berapa dikali berapa akan menghasilkan bilangan tersebut. Nah, jika dari faktor dari 4 dapat diselesaikan dengan 1 dikali 4 menghasilkan 4, 2 dikali 2 menghasilkan 4, dan 4 dikali 1 menghasilkan 4. Maka faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Lalu, faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Jadi,
Faktor persekutuan dari 4 dan 8 adalah 1, 2, dan 4. Mungkin di sini ada teman-teman yang bertanya, mengapa 8 tidak dimasukkan pada faktor persekutuan dari 4 dan 8? Karena 8 hanya dimiliki oleh faktor dari 8, sedangkan faktor dari 4 tidak memiliki faktor persekutuan 8. Oleh karena itu, 8 tidak tertulis. Lalu ada faktor prima. Faktor prima adalah faktor-faktor yang berupa bilangan prima. Nah, di sini ada dua cara untuk mencari faktor prima. Yang pertama dengan menggunakan pohon faktor, lalu yang kedua dengan menggunakan cara padet. Nah, berikut adalah cara pohon faktor. Caranya yaitu dengan membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima. Contohnya, tentukan faktor prima dari 10. Nah, penyelesaiannya yang diletakkan di sini adalah soal faktor prima. Kemudian kita bagi dengan bilangan prima. Masih ingat bilangan prima dari yang terkecil adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Maka 10 dibagi 2 menghasilkan 5. Jadi, faktor prima dari 10 adalah 2 dan 5. Lalu yang kedua, menggunakan cara padel. Contohnya, tentukan faktor persekutuan prima dari 10 dan 20. Dengan penyelesaian sebagai berikut. Seperti yang telah dipelajari pada contoh pohon faktor slide sebelumnya, bahwa faktor dari 10 adalah 2 dan 5. Begitu juga dengan faktor dari 20, yaitu 2 dan 5. Karena 4 dan 10 dan juga 1 juga merupakan bilangan prima. Jadi, faktor persekutuan prima dari 10 dan 20 adalah 2 dan 5. Nah, setelah mempelajari materi bilangan prima, coba teman-teman berlatih mengerjakan soal berikut. Yang pertama, ada bilangan prima antara 50 dan 60. Teman-teman harus mengingat bahwa bilangan prima hanya mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan I-nya sendiri. Dan bilangan benar bukan merupakan bilangan prima kecuali 2. Jadi, bilangan 2 itu adalah satu-satunya bilangan benar yang termasuk dalam bilangan prima. Mungkin teman-teman bisa berlatih mengerjakan juga latihan soal berikut di rumah masing-masing, lalu kita akan mendiskusikannya di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat diterima oleh teman-teman semua.
Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam.